Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Q Sinjaini dengan NPM 212151045, kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit profil atau biodata diri saya, serta testimoni saat belajar mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Tanpa perlu banyak basa-basi, disimak videonya ya teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama saya akan memaparkan sedikit profil atau biodata diri saya sendiri. Nama lengkapku adalah Dwi Q Sinjaini, akrab dipanggil Dwiki, Wiki, Dipsi, Lala, Po. Ada juga yang manggil Wik, Iki, dan Husni. Kalian boleh panggil aku dengan panggilan apa saja. Yang penting jangan panggil sayang ya, soalnya ada hati yang sedang aku jaga. Aku dilahirkan di bumi tentunya. Ya iyalah, masa di bulan. Tempat dan tanggal lahirku adalah di Tasikmalaya 13 Oktober 2003. Dan sekarang alhamdulillah masih diberi umur, yaitu 18 tahun. Lahir dengan tidak ganteng-ganteng banget dan tidak juga jelek-jelek banget. Tapi orang tuaku bilang bahwasanya aku adalah manusia paling ganteng sekampung tempat aku tinggal, yaitu Kampung Sukagali di Jalan Muhammad Hatta, RT 3 RW 12. Menurut kalian gimana nih? Jangan terlalu lama, tersuka. Tetapi mau apapun, kapanpun dan bagaimanapun, aku tetap bersyukur karena telah dilahirkan oleh orang tua yang hebat dan sangat menyayangiku. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Hal tersebut merupakan alasan nama depanku Dwiki, yang kedua duaan. Berikut dokumentasi aku bersama keluarga tercinta. Sejak berusia 5 tahun, aku dipercaya oleh orang tuaku untuk mulai menempuh pendidikan formal di TK Nurul Huda yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Ya boleh dibilang 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, tinggal berangkat, duduk siap. Lahir dengan kondisi ekonomi yang cukup membuatku terbiasa untuk hidup sederhana. Jika ada keinginan, ya harus nabung dulu. Jika tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Pada saat menempuh pendidikan di TK, aku lebih dipandang sebagai sosok yang lebih banyak diam dan berperan. Contohnya saja, jikalau ada teman yang mengejek, aku pasti nangis dan lari ke mama. Tetapi di balik itu semua, boleh dibilang aku ini sosok yang pandai dalam hitung-hitungan. Dan insya Allah selalu pulang lebih awal jika ada kuis yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Dan yang jawab boleh pulang. Guru favorit semasa TK yaitu Ibu Mama, yang sekarang masih tetap setia mengajar di TK Nurul Huda. Beliau merupakan sosok guru yang sabar sekali dalam menghadapi anak-anak yang berperan sepertiku. Setelah lulus di TK selama 2 tahun, kemudian aku melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Sukamanah. Di sekolah ini, aku mulai mencoba menjadi sosok yang lebih aktif dalam berbagai kegiatan atau organisasi. Contohnya yaitu dokter kecil yang disingkat Dokcil. Dimulai pada saat kelas 4 sampai kelas 6 SD. Banyak sekali kegiatan yang telah aku ikuti, diantaranya yaitu mensosialisasikan program 3R, mengikuti festival seni, mengikuti lomba marching band, mengikuti lomba dongeng, dan kegiatan lainnya yang sifatnya mewakili sekolah di tingkat kota. Selama 6 tahun di sekolah dasar, alhamdulillah aku masuk ke ranking ke 5 besar dan pernah juga masuk ke 3 besar. Guru favoritku semasa SD yaitu almarhum Ibu Heni. Beliau adalah guruku pada waktu SD kelas 4 dan merupakan sosok yang baik, sabar, dan juga humoris. Setelah lulus di SDN 2 Sukamanah selama 6 tahun, kemudian aku melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Kota Tasikmalaya.
Di sekolah ini, aku lebih dikenal dengan sosok yang pendiam dan pemalu. Entah kenapa itu bisa terjadi pada diriku. Padahal waktu di sekolah dasar, aku sangat aktif sekali pada kegiatan sekolah dan aktif di organisasi. Akan tetapi, di sisi lain, di sini aku bisa lebih mengembangkan minat dan bakatku, entah itu di bidang akademik maupun non-akademik. Karena ketika di kelas, aku cenderung menjadi siswa yang akademisi dan sangat dominan di pelajaran yang ada hitung-hitungannya. Dan di luar kelas atau sekolah, aku senang sekali melatih hobiku yaitu bermusik dan bermain bola atau futsal. Meskipun tidak aktif berorganisasi, tetapi aku yakin harapan sukses itu masih ada, asalkan ada niat dan kita ikhlas menjalaninya. Guru favorit semasa SMP yaitu Bapak Aming. Beliau merupakan guru fisikaku semasa duduk di bangku kelas 9 dan merupakan sosok yang sangat inspiratif, motivatif, dan juga inovatif. Terlebih ketika beliau mengajar, materi yang disampaikan sangat mudah dicerna dan kedisiplinan sangat selalu beliau terapkan. Pesan beliau yang masih sampai sekarang aku ingat, yang pertama yaitu kunci kesuksesan yang pertama itu adalah jujur. Jadi sebisa mungkin dan membiasakan diri untuk jujur dalam menjalani kehidupan agar sukses di dunia dan juga sukses di akhirat nanti. Dan pesan yang kedua yaitu mengajar itu mudah, yang sulit itu mendidik. Jadi mengapa beliau selalu terapkan kedisiplinan? Karena menurut beliau, menjadi seorang guru itu tidak hanya harus pandai mengajar, melainkan harus pandai mendidik. Pesan ini selalu aku ingat sebagai patokan di masa depan, karena cita-citaku adalah menjadi seorang tenaga pendidik yang baik dan profesional. Selanjutnya, setelah lulus di SMPN 3 Kota Tasikmalaya selama 3 tahun, kemudian aku melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 9 Kota Tasikmalaya. Di sekolah ini banyak sekali kenangan yang aku lalui, mulai dari masa orientasi sampai kelulusan. Di sekolah ini aku mulai memfokuskan tujuanku untuk kedepannya, yaitu lulus dengan nilai terbaik dan diterima di perguruan tinggi negeri. Tujuan tersebut membuatku termotivasi untuk semangat belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Di sekolah ini juga aku mulai merasakan pentingnya relasi pertemanan, dan alhamdulillah aku dipertemukan dengan teman-teman yang baik, solid, dan sefrekuensi denganku. Berikut dokumentasiku bersama teman-teman yang boleh dibilang sahabat terbaikku. Dengan merekalah, aku mulai mengerti dan memahami pentingnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, pentingnya mempersiapkan masa depan dari sekarang, pentingnya membangun relasi yang baik dan sehat, dan lain sebagainya. Di masa SMA ini, aku cenderung aktif di kelas khususnya pada mata pelajaran matematika, karena mata pelajaran tersebut sangat aku sukai dan lebih cenderung dominan bersemangat dalam mengikuti pelajarannya. Dan aku juga aktif mengikuti organisasi ekstrakurikuler yaitu English Club, serta aktif berpartisipasi mengikuti lomba-lomba yang sifatnya bermusik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di antaranya adalah pentas seni, lomba grup band akustik, musikalisasi puisi, dan lain sebagainya. Tahun demi tahun aku lewati, dan alhamdulillah prestasi akademik pun mulai aku torehkan. Salah satunya mendapat peringkat ke-1 di kelas 11 dan mendapatkan peringkat kedua di kelas 12. Dan pada akhirnya alhamdulillah aku lulus dengan peringkat paralel ke-4 seangkatan di jurusan IPA. Meskipun kelulusan diadakan secara online, jadi tidak ada coret-coret baju sekolah dan konvoi kelulusan. Akan tetapi tidak menyurutkan semangatku untuk melanjutkan menuntut ilmu dan mengejar cita ke perguruan tinggi negeri. Pertama, aku mendaftar SNMPTN dengan pilihan prodi Pendidikan Matematika dan Teknik Informatika Universitas Siliwangi. Dan pada saat pembukaan hasil SNMPTN, aku dinyatakan tidak lulus seleksi. Akan tetapi hasil tersebut sama sekali tidak menyurutkan tekadku untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, karena aku percaya bahwa dengan niat yang kuat, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya aku mendaftar SBMPTN dengan pilihan prodi yang sama dan PTN yang sama, yaitu Universitas Siliwangi tercinta. Nah, alhamdulillah Tuhan mengabulkan doa, niat, serta kerja kerasku untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, sebab aku dinyatakan lolos SBMPTN di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan beasiswa KIP kuliah. Meskipun awal perjalananku di kampus ini dilaksanakan secara online,
atau daring, tetapi tidak menyurutkan semangatku untuk menuntut ilmu. Aku berharap semoga di Universitas Siliwangi ini aku bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi serta berguna bagi bangsa dan negara. Dan kedepannya, semoga pandemi ini cepat berlalu agar bisa belajar dan berinteraksi secara langsung bersama dosen dan juga teman-teman. Adapun testimoniku saat belajar mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Deni Nur Jamil, Magister Pendidikan. Pada mata kuliah ini, aku banyak sekali mendapatkan apa yang belum aku ketahui, baik dari segi ilmu maupun segi pengalaman. Dan diberi tugas-tugas yang sifatnya mendorong kita untuk lebih produktif lagi. Contohnya saja dengan membuat konten seperti ini. Tentu ini sangat bermanfaat, dan akan lebih bermanfaat lagi ketika ilmu dan pengalaman yang aku dapatkan di mata kuliah ini bisa bermanfaat untukku dan juga orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat dan juga dapat memotivasi teman-teman untuk terus berjuang dalam menggapai cita. Ke pasar beli tomat, pulangnya beli bakso. Gak apa-apa gak nyambung, karena ini bukan pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.